Cerita berlanjut. Di situ, Mu Xingqiang berkata bahwa dirinya ingin memberikan sesuatu kepada Wan Xing. Dia mengambil sesuatu dari belahan gunungnya seperti Raiden Shogun. Wan Xing yang melihat itu, dia hanya diam mengamati. Mu Xingqiang pun mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai cermin. Burung kecil tahu bila itu adalah cermin kuno Tianxuan, senjata ajaib peninggalan zaman kuno terdiri dari dua cermin, yaitu Yin dan juga Yang. Dia memberitahu bila cermin Yin digunakan untuk bertahan melawan musuh, sedangkan cermin Yang digunakan untuk menyerang musuh. Dan yang dibawa Mu Xingqiang adalah cermin Yin. Burung kecil itu tak menyangka benda seperti itu berada di kota kecil seperti kota Wanxiang. Mu Xingqiang juga memberitahu Wan Xing bahwa benda yang ia bawa adalah cermin kuno Tianxuan. Karena Wan Xing telah membantunya sebagai balas budi, Mu Xingqiang memberikan cermin kuno yang diwariskan turun-temurun oleh klan milik Mu Xingqiang kepada Wan Xing. Wan Xing rasa semua itu tidak sepenuhnya berkat dirinya, karena berkat keberadaan cermin kuno itulah mereka tidak sepenuhnya musnah. Mu Xingqiang menyangkal perkataan Wan Xing, karena kultivasi miliknya tak sanggup untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan cermin itu. Dan apabila Wan Xing datang terlambat, Mu Xingqiang dan semua anggota klannya akan musnah. Terlebih lagi, karena Mu Xingqiang tidak bisa menggunakannya, jadi lebih baik dia memberikannya pada Wan Xing. Burung kecil berkata pada Wan Xing, meskipun itu hanyalah cermin Yin, tapi itu merupakan benda langka. Itu juga bisa membantu Wan Xing untuk memulihkan kultivasinya ke level side. Jadi, burung kecil itu meminta Wan Xing untuk lebih baik menerimanya saja. Dan pada akhirnya, Wan Xing pun memutuskan untuk tidak mengambilnya, dan dia memilih untuk mengembalikan cermin itu ke dalam gunung milik Mu Xingqiang. Wadah. Wan Xing berkata, karena itu merupakan warisan keluarga Mu Xingqiang. Jadi, dia meminta Mu Xingqiang untuk lebih baik menyimpannya sendiri, karena Wan Xing tidak membutuhkan benda itu. Burung kecil menganggap Wan Xing pecundang. Dia tak menduga Wan Xing tak memiliki niat menghabisi yang kuat seperti permaisuri Nin Nether di kehidupan sebelumnya. Dengan kerennya Wan Xing berkata bahwa dia adalah dia, dan dirinya adalah dirinya sendiri, Feng Wangxing. Mu Xingqiang menatap Wan Xing. Dia tak menduga Wan Xing tak meminta imbalan apapun, melainkan dia hanya ingin melakukan apapun yang dia mau untuk melindungi kota Wanxiang. Mu Xingqiang pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Wan Xing. Wan Xing cukup penasaran kapan masternya akan datang. Kita kini ditunjukkan di situasi 1000 tahun yang lalu. Nampak di situ terjadi sebuah kekacauan yang sangat besar, dan di situ juga ada Su Chang'e yang menggendong Liu Yuexi. Seluruh keluarga Yuexi telah dihabisi, dan tersisa hanya dia seorang. Dan Su Chang'e lah yang menyelamatkan Yuexi dengan mempertaruhkan nyawanya. Sekarang, setelah 1000 tahun berlalu, akhirnya Yuexi bisa menemukan Su Chang'e lagi. Yuexi mendekat ke Su Chang'e dan ingin memegang wajahnya. Namun Su Chang'e langsung menahan tangan Yuexi. Su Chang'e bertanya, apakah mereka saling mengenal? Mendengar itu Yuexi menahan tawanya. Dia pun langsung tertawa dan berkata bila dirinya tak menyangka Su Chang'e akan berakhir seperti ini. Dia bertanya apakah ini praktik atau pengalaman Su Chang'e. Ia rasa akan menarik jika tersebar ke langit ke-9. Yuexi memegang tangan Su Chang'e dan menarik ke atas gunung miliknya. Dia meminta Su Chang'e untuk lebih baik memikirkannya lagi. Namun pada saat itu juga, Wan Xing datang dan menyerang Yuexi. Dia meminta untuk segera melepaskan masternya. Wan Xing bertanya identitas Yuexi. Dia juga menganggap Yuexi telah berani menggoda masternya. Sedangkan Su Chang'e di sini malah kebingungan karena Wan Xing berkata dia digoda. Waduh, saking nikmatnya sampai gak sadar. Wan Xing langsung menerjang maju menyerang Yuexi. Yuexi merasa kekuatan Wan Xing sangatlah luar biasa dan langsung menggunakan jurus miliknya untuk menahan pedang Wan Xing. Tapi dengan cepat, Wan Xing sudah berada di belakang Yuexi. Yuexi cukup kagum dengan kecepatan Wan Xing. Tapi, ia rasa ini belumlah cukup. Dia pun menggunakan jurus miliknya lagi untuk menahan tubuh Wan Xing. Akar-akar itu pun melilit setiap bagian tubuh Wan Xing hingga dia dibuat tak berdaya. Wan Xing bertanya kepada Yuexi, apakah Yuexi berpikir bisa menjebaknya seperti ini? Yuexi merasakan sebuah kekuatan spiritual yang luar biasa dari Wan Xing. Ia tahu itu bukanlah kekuatan yang berasal dari alam bawah. Wan Xing langsung mengeluarkan sayap miliknya dan menghancurkan ranting-ranting yang mengikatnya. Dia juga langsung menerjang maju menyerang Yuexi. Yuexi cukup penasaran dengan apa yang bisa dilakukan oleh Ratu di Netherworld yang baru. Wan Xing bersiap untuk melancarkan serangannya hingga pada akhirnya
Benturan energi kuat imbas dari serangan itu menggetarkan tempat itu. Ya, nampak di situ USC menggunakan sebuah perisai untuk menghalau serangan Wanxing. Wanxing tak menduga serangan penuhnya tidak dapat melukai USC sama sekali. Su Chang'e di situ hanya mengamati mereka berdua saja. Ya rasa itu hal wajar bagi Wanxing tidak bisa melukai USC karena USC adalah orang yang bisa menghabisi dewa tertinggi hanya dalam sekejap. Bahkan jika Su Chang'e dan Wanxing mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang USC, itu masih tidak ada apa-apanya. Su Chang'e juga bersyukur USC tidak berada di pihak musuh. USC berkata kepada Wanxing bila dirinya sangat berterima kasih karena Wanxing bisa menyakitinya meskipun itu sedikit. Mendapati itu Wanxing dan Su Chang'e langsung keringat dingin. Dia bertanya-tanya apakah USC akan mengambil tindakan. Su Chang'e pun langsung berdiri di hadapan Wanxing. Melihat masternya melindunginya, Wanxing cukup senang. Tapi di sini USC langsung memberikan salam hormat kepada Su Chang'e dan Wanxing. Dia berkata bila dirinya memberikan hormat kepada Raja Dewa dan Permaisuri Netherworld. Tentu saja, Su Chang'e dan Wanxing langsung dibuat bingung dengan tindakan USC. Waduh, saya kira mau baku hantam nih. Ya, sebelum itu saya mohon maaf ya, suaraku agak berani. Soalnya admin lagi batuk ya. Jadi ini admin ini juga balik-balik ngulang ini gara-gara di beberapa kalimat itu gorokan mimin itu ngerasa gatal gitu, terus batuk atau hilang gitu suaranya. Ya, semoga aja kalian nikmati ya. Singkatnya, USC mengeluarkan sebuah kristal berwarna hijau untuk diberikan kepada Wanxing. Dia berkata bahwa itu adalah kunci yang dipercayakan oleh Ratu Nin Netherworld kepada klan Liu miliknya. Dengan kunci itu Wanxing bisa membuka istana Ratu, dan sekarang dirinya memberikan itu kepada Wanxing. Wanxing yang menerima kunci itu merasakan sebuah energi yang begitu lembut selembut angin. Dia juga melihat beberapa kenangan milik Ratu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah pecahan kenangan sang ratu di kehidupan sebelumnya. Su Chang'e merasa cukup beruntung karena ada beberapa warisan yang ditinggalkan permaisuri di kehidupan sebelumnya, sehingga kekuatan Wanxing bisa meningkat. Tapi Su Chang'e rasa pasti itu tidak mudah untuk menyerapnya. USC berkata bila kekuatan 9 langit atas telah lama terpecah belah dan tersusun ulang, banyak keluarga bangsawan dan kekuatan tersembunyi menantikan kepulangan Su Chang'e. Su Chang'e di situ melihat Wanxing. Dia tahu bila kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak dan tubuhnya tidak lagi bisa menahannya. Su Chang'e meminta USC untuk segera kembali saja. Dengan itu, tidak ada banyak orang yang tahu keberadaan Su Chang'e sekarang. Di situ ada sebuah cahaya yang membawa USC kembali. Dia cukup enggan untuk kembali tanpa adanya Su Chang'e. Su Chang'e meminta untuk berhenti berbicara omong kosong. Wanxing berkata pada Su Chang'e bila dirinya merasa tidak nyaman. Tapi Su Chang'e di situ diam saja. Mendapat itu Wanxing pun menangis dan bertanya mengapa masternya tidak membantunya. Su Chang'e menasehati Wanxing bila Wanxing sekarang bukanlah anak kecil lagi. Dan Su Chang'e juga tidak selalu berada di dekat Wanxing untuk membantunya. Burung kecil berkata pada Wanxing bila Wanxing baru saja membuka kunci istana ratu, dan ingatan serta kultivasi sang ratu dari kehidupan sebelumnya telah menyatu ke dalam tubuh Wanxing. Dia meminta Wanxing untuk sesegera mungkin menyerap semua itu. Su Chang'e yang melihat burung itu langsung memukulnya dan memintanya untuk tidak sembunyi-sembunyi dan segera berbicara padanya secara langsung. Menerima itu burung kecil itu langsung terpental jauh. Dia bertanya, apakah Su Chang'e bisa melihat dirinya? Wanxing di situ bergumam, meskipun dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari masternya. Dia tak ingin menyembunyikan apapun dari masternya. Su Chang'e berkata pada Wanxing, bila tubuhnya sekarang telah begitu banyak menyerap akhir-akhir ini, dan tubuh Wanxing sekarang tidak sanggup lagi untuk menyerap lebih banyak kultivasi lagi. Dan paling penting juga, jika Wanxing terlambat menyerapnya, aura pedang tidak hanya akan terbuang sia-sia, tetapi juga akan berbahaya bagi tubuh Wanxing. Burung kecil itu membenarkan perkataan Su Chang'e. Dia merasa Su Chang'e layak menjadi raja ilahi karena dia dapat melihat semua masalah dalam sekejap. Burung kecil itu berkata, bila baru-baru ini ada sekte jahat baru yang sangat populer dan ada artefak ajaib di markas mereka yang telah melatih dan menyerap banyak sekali kultivator. Jika Wanxing bisa mendapatkan senjata suci itu, burung kecil seharusnya bisa melewati masa melemahnya tubuh Kaisar Konik dengan lancar. Dia berkata bahwa itu adalah istana Sura, menara Sura. Mendengar itu Su Chang'e cukup terkejut. Dia langsung memegang Wanxing.
Dia berkata, bila itu bagus, dia meminta Wansung untuk pergi ke sana dan menghancurkan Menara Sura. Su Chang'e rasa itu cukup menarik karena membiarkan muridnya sendiri menyerang kekuatan tersembunyi milik Su Chang'e sendiri. Ya, kalian pasti tahu bila Istana Sura adalah milik Su Chang'e. Singkat cerita, kita sekarang dibawa menuju ke tempat lain. Nampak di situ ada sebuah kilatan petir yang menyebar. Di situ juga ada monster yang ketakutan. Dan pada akhirnya, monster itu pun mokat terkena sebuah serangan tebasan kuat. Ya, serangan itu ternyata berasal dari Xingyun. Bila kalian ingat, dia adalah seorang murid yang direkrut Su Chang'e secara pribadi. Dan sekarang, dia telah menjadi Master Pavilion Pedang Istana Sura. Dia tidak menduga, beberapa bulan yang lalu dirinya hanyalah seorang sampah yang dibuang. Hingga pada akhirnya, dia dibawa Su Chang'e ke Istana Sura dan berlatih di Istana Sura. Dia melangkah lapis demi lapis untuk melewati semua ujiannya. Xingyun rasa saat di Jianyun Immortal rasanya seperti sudah lama sekali. Dia cukup beruntung karena Su Chang'e bisa membinanya hingga dia dapat berlatih menjadi lebih kuat. Bahkan sekarang dia telah menjadi penguasa Pavilion Pedang. Padahal sebelumnya dia tak berani bermimpi soal itu. Pada saat itu juga ada yang memanggil Xingyun dan ternyata itu adalah Linglong. Dia berkata bila Su Chang'e memberikan sebuah perintah pada Xingyun, yaitu bila nanti ada seseorang yang berani menerobos Istana Sura, Xingyun harus berusaha sekuat tenaga mempertahankannya. Xingyun mengerti karena Su Chang'e telah memberikannya kehidupan baru. Jadi, dia harus bisa berusaha sebaik mungkin, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Xingyun akan mempertahankan Menara Sura. Dia juga merasakan sebuah kehadiran orang lain yang akan segera datang. Mendapati itu, Linglong dibuat bingung. Nampak di atas langit ada sebuah celah dimensi yang terbuka. Sosok yang keluar dari celah dimensi itu tertawa dan bertanya, apakah ini dunia tempat Su Chang'e berada? Linglong yang melihat itu sadar bila aura spiritual itu bukanlah orang yang disebutkan oleh Su Chang'e. Identitas orang itu adalah penjelajah dunia lain, Shen Xinghao. Xinghao rasa Su Chang'e pasti tak pernah berpikir ada penjelajah waktu lain selain Su Chang'e sendiri. Dia tahu apa yang Su Chang'e tahu, bahkan dia juga tahu apa yang Su Chang'e tidak tahu. Dia bergumam bila menurut plot aslinya Wansing akan menemui Su Chang'e. Kemudian Ye Feng menyelamatkan Wansing hanya seorang pahlawan, berpura-pura tenang dan menampar Su Chang'e, lalu selangkah demi selangkah merebut hati Wansing. Karena Xinghao telah melintasi waktu juga, dia akan merubah alur cerita yang akan terjadi. Dengan menggunakan sedikit tipu dayanya, dia bisa mendapatkan hati Wansing. Xinghao di situ menggunakan teknik pencerahan miliknya. Setelah itu, dia dibuat terkejut dengan adanya banyak sekali energi kuat di dunia ini. Ia rasa ini berbeda dengan cerita yang ia ketahui. Tapi dia juga berpikir sosok itu tidak bisa mengalahkannya. Namun, secara mengejutkan sebuah pedang besar langsung melesat kencang ke arahnya. Xinghao bertanya-tanya, apakah orang di dunia ini begitu tidak sabaran dan selalu ingin bertarung hanya karena berbeda pendapat saja? Sambil menyebut Xinghao orang yang sekarat, Xingyun bersiap menebaskan serangannya. Xinghao cukup terkejut dengan kecepatan yang dimiliki Xingyun. Xingyun langsung menebaskan pedang besar miliknya. Tapi, Xinghao di situ menahannya dengan pedang miliknya. Dia cukup terkesan dengan kekuatan milik Xingyun. Xinghao di situ tertawa. Dia menebaskan pedang miliknya ke arah Xingyun. Sekarang, giliran Xingyun yang harus menahan serangan Xinghao. Saking kuatnya serangan Xinghao, sampai-sampai pipi Xingyun tergores oleh serangan itu. Xinghao menghempaskan Xingyun hingga pedang Xingyun mengalami sedikit kerusakan. Xinghao tertawa. Dia bertanya apakah Xingyun berpikir Su Chang'e bisa dibandingkan dengan pedang iblis raksasa miliknya. Dengan pedang rusak miliknya, Xingyun bersiap untuk mengeluarkan sebuah teknik miliknya. Dia berniatan menunjukkan pada Xinghao bila sesuatu yang terkuat bukanlah senjata, tapi seseorang yang memegang pedang itu. Xingyun langsung menebaskan energi pedang yang sangat kuat. Xinghao tak menduga Xingyun masih memiliki kekuatan tersembunyi yang begitu kuat. Xinghao menahan serangan Xingyun dengan sekuat tenaga. Namun, dia harus menerima banyak luka karena serangan itu. Xinghao yang dalam kondisi itu cukup terkesan dengan Xingyun. Dia pun kini akan bertaruh dengan serius. Nampak pedang miliknya mengeluarkan aura gelap yang meluap-meluap. Dia berkata kepada Xingyun bila dirinya sudah lama tidak memberikan makan pedang miliknya.